gue mengilustrasikan bahwa itu hampir sama aja ketika kita menyalahkan orang lain dengan menunjuk lu yang salah. Ingat ya, ini seperti jari gue nih, ya. Jari gue mengatakan temen gue yang salah, itu hanya satu jari dari 5 jari yang gue punya di satu tangan ini. Sementara teman-teman harus ingat 3 jarinya itu sebenarnya dia adalah menunjuk ke gue sendiri. Jadi ketika kita menyalahkan orang lain, hanya ada satu jari yang menunjuk ke lawan bicara kita. 3 jarinya itu menunjuk ke arah kitanya. Back again. Hola teman-teman slim semuanya. Oke, teman-teman, kali ini gue mau sharing aja karena berapa hari yang lalu gue diminta waktunya sama teman-teman mahasiswa. Jadi ada sekitar mereka kurang lebih 4-6 orangan yang meminta waktu gue karena mereka adalah teman-teman satu kelas, ya. Dan mereka punya konflik tuh, ya. Mereka punya konflik di kelas. Ternyata ini sudah terjadi kurang lebih 5-6 bulan lamanya. Artinya 1 semester lah mereka bareng-bareng. Nah, jadi mereka meminta waktunya supaya seorang dosen, yaitu gua, bisa membantu untuk bisa memecahkan masalah mereka, ya. Jadi teman-teman, menurut pendapat gua yang namanya konflik atau perselisihan di antara teman-teman mahasiswa dalam kelas ini menjadi penting dan bahkan dibutuhkan sebenarnya. Hanya saja ada begitu banyak orang yang berusaha untuk menghindari konflik-konflik. Hanya saja banyak juga orang-orang yang merasa bahwa setiap konflik itu hanya mendatangkan hal-hal yang negatif. Menurut pendapat gue tidak seperti itu juga, apalagi dalam konteks di kampus, ya. Jadi kampus ini menurut pendapat gue harus menjadi tempat terbaik buat mahasiswa naik kelas tuh, ya. Kualitasnya naik, dan salah satu untuk menaikkan kualitas mahasiswa adalah ketika mereka selalu berhasil atau selalu bisa berhasil keluar dari setiap permasalahan-permasalahan mereka, ya. Jadi menurut pendapat gua, kemarin itu sharingan mahasiswa, curhatan mereka ketika ada gua, kita sharing di sebuah ruangan yang ada di kampus, ini menjadi bagus. Dan gua merasa di akhirnya gua berpikir ada 4 orang mahasiswa sebenarnya yang punya masalah besar. 2, kita bilanglah si A dan si B, si C dan si D, ya. Ini antar mereka 2 kelompok tersebut saling mengutarakan isi hatinya, ya, saling mengutarakan bagaimana kesalahan atau ketidaksukaan mereka terhadap kawannya ini. Nah, di akhirnya gue ngerasa bahwa mereka ini adalah mahasiswa-mahasiswa kebanggaan gue, karena gue harus berterima kasih kepada mahasiswa gue ini karena mereka punya keberanian, ya, untuk memecahkan masalah mereka, ya. Ada begitu banyak teman-teman mahasiswa yang berusaha memecahkan masalah dengan menghindarinya, dengan membiarkan masalah itu terus diam dan ada di dalam kelas atau dalam hati mereka tuh. Jadi gue appreciate, gue respect, ya, dan gue juga sangat-sangat bangga punya mahasiswa keempat orang ini, si A dan si B yang satu kelompok, dan si C dan si D di kelompok yang lainnya tuh. Dengan cara seperti itu, gue sebagai dosen juga bertumbuh bagaimana bisa membantu mahasiswa, ya, mengarahkan yang namanya soft skill dalam memecahkan masalahnya tuh. Nah, jadi teman-teman, menurut pendapat gue ada beberapa poin yang gue ingin coba terangkan, yang coba gue jelaskan, bahwa mahasiswa kalau ada perselisihan dengan teman satu kelasnya, sebisa mungkin harus dipecahkan, ya. Dan kalau memang ternyata teman-teman bisa memecahkannya sendiri tanpa bantuan dosen, ya silakan, itu juga bagus. Tapi kalau seandainya mahasiswa tidak mampu, ayolah ajak dosennya. Dan teman-teman dosen pun gue berpikir mereka harus menyediakan waktu, ya. Bagaimanapun juga, ya, tugas kita dosen ini harus mengarahkan mahasiswa ke arah yang benar dan juga membantu mereka nih, ya, untuk bisa naik level, ya, selangkah lebih maju dalam hal kualitas kehidupan mereka, ya. Jadi teman-teman, seperti apa pembahasannya? Namun terlebih dahulu jangan lupa juga untuk berbagi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Seperti apa poin-poin yang gue ingin bagikan untuk pembahasan kita kali ini? Check it out. Nah, baik, jadi yang perlu gue sampaikan juga, masalah konflik buat kita di kampus perhotelan, ya, kampus vokasi perhotelan ini kita sangat-sangat sudah terbiasa, ya. Artinya memang di kurikulum kita
dipraktekkan kita, sering sekali kita memang mengasah mahasiswa untuk bisa menemukan jalan keluar untuk setiap masalah mereka. Jadi problem solving, skill memecahkan masalah, problem solving ini harus kita asah. Jadi tidak jarang juga kita dosen ketika melihat mahasiswa itu pada saat praktek operasional hariannya mereka biasa-biasa saja, kita justru yang mendesain adanya konflik ya, supaya mereka itu benar-benar terasah skill problem solvingnya tuh ya. Nah, kembali lagi kita bercerita tentang bagaimana gua dan teman-teman mahasiswa itu memecahkan masalah mereka. Gua mempersilahkan mereka bercerita dari awal bagaimana masalah mereka 6 bulan yang lalu ini bermula tuh. Jadi mereka bercerita, ada juga ketua kelasnya berusaha untuk menjelaskan dari awal. Pada akhirnya saut-sautan dari kelompok si yang pertama dan kelompok yang kedua gitu ya. Si A dan si B juga berstatement, C dan D juga punya defense, begitu juga sebaliknya. Nah, ini terjadi. Gue sebagai dosen memang paling pingin di saat itu adalah mendengarkan apapun yang mereka katakan. Intinya juga gue mau melihat bagaimana skill berbicara teman-teman mahasiswa tuh ya. Jadi fokus gue adalah lebih kepada bagaimana mereka melalui masalah ini bisa naik kelas ya terhadap suatu soft skill yang kita sebut dengan problem solving lah, communication skill lah ya. Jadi gue fokus ke sana tuh. Nah, pada akhirnya setelah mereka kurang lebih dari setengah jam bercerita panjang lebar mempertahankan apa yang menurut mereka benar, gue mencoba untuk masuk dan memang mereka minta. Nah, sekarang gimana Pak menurut pendapat Bapak? Ya, jadi gue bisa katakan gini teman-teman, ketika mereka berbicara masalah mereka dan itu memang masalah yang diawali di WhatsApp grup kelas mereka, gue mau katakan kepada teman-teman semua yang mendengarkan video ini juga, ayo, yang pertama adalah jangan pernah menyelesaikan masalah kamu dengan menggunakan bahasa tulisan. Artinya yang namanya grup WA itu adalah bahasa tulisan ya, atau email sekalipun itu adalah bahasa tulisan. Gue merasa bahwa bahasa tulisan memiliki banyak kelemahan. Tidak ada intonasi, tergantung mood orang yang membacanya. Walaupun teman-teman sudah menaruh yang namanya emot gitu ya, stiker gitu ya, tapi tetap saja menurut pendapat gue itu nggak cukup mewakili apa yang ingin kita sampaikan supaya orang lain mengerti di posisi atau di pemikiran kitanya tuh ya. Jadi di sana tidak ada body movement gitu ya, gesture kita pun orang nggak ngelihat ya. Jadi memang kita bilang orang Pak David ganteng gitu tulisannya misalnya ya, itu dibaca dengan 3 intonasi aja sudah berbeda. Pak David ganteng. Ada lagi yang bilang Pak David ganteng ya, ada juga yang bilang Pak David ganteng. Jadi tergantung mood orang yang bacanya, terutama dari teman-teman mahasiswa gue ini adalah semuanya 4-4-nya cewek tuh. Cewek itu juga sangat-sangat sensitif ya. Jadi menurut pendapat gue, ayo teman-teman, kalau ada teman-teman punya masalah ya dengan teman satu angkatannya, satu kelasnya, sebisa mungkin kamu harus berani untuk memecahkan masalah ya. Masalah itu ada sepaket dengan solusinya Tuhan kasih ya. Jadi Tuhan tidak pernah memberi atau mengizinkan masalah itu datang tanpa ada solusi. Tapi kebanyakan kita fokus kepada masalahnya saja. Kita tidak fokus untuk mencari solusinya. Jadi pesan pertama buat gua sama teman-teman adalah ayo fokuslah sama solusi. Dan ketika teman-teman tahu masalahnya, teman-teman selesaikan di bahasa tulisan, berhentilah. Jadi jangan pernah sekali menyelesaikan masalah kamu di bahasa tulisan ya. Itu juga alasan kalau misalnya gua ada di grup teman-teman gue dimanapun juga, grup-grup WA, gue jarang untuk berstatement. Apabila memang menurut gue tidak perlu untuk berstatement, mendingan tidak usah diberitahu, tidak usah diposting tuh ya. Nah, berikutnya juga gue mengilustrasikan seperti ini teman-teman. Ketika kita menceritakan masalah satu sama lain nih, masing-masing kita pasti itu untuk mencoba menjelaskan yang menurut kita benar. Teman kita juga yang kontra dengan kita akan berusaha sama menjelaskan yang menurut dia benar. Gue mengilustrasikan bahwa itu hampir sama aja ketika kita menyalahkan orang lain dengan menunjuk lu yang salah. Ingat ya, ini seperti jari gue nih ya. Jari gue mengatakan temen gue yang salah itu hanya 1 jari dari 5 jari yang gue punya di satu tangan ini. Sementara teman-teman harus ingat 3 jarinya itu sebenarnya dia adalah menunjuk ke gua sendiri. Jadi ketika kita menyalahkan orang lain, hanya ada 1 jari yang menunjuk ke lawan bicara kita.
3 jarinya itu menuju ke arah kitanya, 1 menghadap ke bawah. Artinya apa yang gue mau katakan? Ayo teman-teman, sering sekali menyalahkan orang lain itu mudah, ya. Namun mengakui kesalahan diri sendiri itu yang sulit. Tidak hanya teman-teman, gue juga diproses itu dulunya. Sekarang pun terkadang seperti itu juga, namun cepat-cepat menyadarinya tuh. Jadi kalau menurut pendapat gue ajak teman-teman yang ada di ruangan pada saat itu, ayo ketika kamu menyadari bahwa kamu lebih banyak mempersalahkan orang lain, coba introspeksi ke dalam diri kamu, lihat apa kesalahan kamu di case atau di masalah yang sekarang ini sedang terjadi sama kamu dan teman kamu tuh. Dengan cara seperti itu kamu bisa menunda respon, teman-teman. Ya, dan jangan juga pernah mengambil keputusan, jangan juga memposting apapun ketika kamu sedang emosi. Karena ketika kita emosi, kita tidak bisa rasional. Kita hanya jadi irasional. Jadi buat teman-teman, mendingan kalau memang kita ragu, tunda respon kita. Nah, jadi di poin ini gue coba untuk mengajak mahasiswa-mahasiswa gue bahwa ayo, menyalahkan orang lain itu mudah, dan hampir semua orang lain, dan mungkin semua orang lah, bukan hampir, semua orang bisa melakukan hal itu gitu loh. Yang sulit untuk dilakukan adalah menyalahkan diri sendiri, ya. Nah, jadi sering sekali dalam hidup ini kita lebih mudah untuk menyalahkan sesuatu yang berada di luar diri kita, padahal sebenarnya masalahnya ada di diri kita sendiri itu, ya. Jadi tidak ada juga satu orang yang bisa menyakiti kita kalau kita nggak mengizinkan tuh, ya. Jadi maksud gue di sini adalah, ayo teman-teman, kalau kamu bisa menunda respon kamu, ya, kamu bisa untuk mungkin mengajak 4 mata ngobrol atau apapun lah strategi alternatif solusi yang sudah kamu punya, itu akan jauh lebih mudah untuk memecahkan masalahnya. Keberanian kamu untuk menyalahkan diri sendiri, ingat teman-teman, ini penting buat kamu, ya. Jangan pernah berpikir ketika kamu bisa menyalahkan diri sendiri, ya, maka kamu akan kalah dengan lawan bicara kamu. No. Sekali lagi, mungkin kamu akan 4 tahun aja tuh bareng sama lawan bicara kamu ini atau teman kamu sendiri ini. Tetapi, ya, ketika kamu nanti sudah selesai dan sudah tamat, kamu akan menjalani kehidupan kamu sendiri. Artinya di sana, ya udah, kalau kamu memang bisa mengintrospeksi diri sendiri, kamu bertumbuh secara kualitas diri sendiri, ya. Dan kalau kamu bisa yang namanya mengakui kesalahan diri sendiri, itu untuk kualitas diri kamu, bukan untuk lawan bicara kamu tuh, ya. Jadi kualitas keberanian untuk mengakui kesalahan diri sendiri itu sebenarnya adalah untuk masa depan kita juga. Jadi jangan kita hubungkan bahwa kita akan lemah di mata lawan bicara kita atau teman kita itu. Nah, berikutnya teman-teman, gue tekankan juga sama teman-teman yang bermasalah ini bahwa ayo teman-teman, fokuslah pada kedewasaan diri, ya, dan peningkatan level kualitas kehidupan kamu. Jadi yang gue mau katakan adalah jangan menghindari konflik yang dibutuhkan, ya. Sering sekali kalau kita memang mau naik level, sering kali kalau kita memang mau lebih dewasa, kita harus, ya, tidak menghindari konflik-konflik yang ada, ya. Jadi sekali lagi, konflik masalah itu tidak selesai ketika kita diamkan. Masalah itu butuh diselesaikan. So, jadilah orang pemenang yang bisa menyelesaikan masalahnya, dan justru bukan orang-orang yang menghindari masalah. Itu loser menurut pendapat gua tuh. Dan perlu juga teman-teman ingat, sebenarnya dalam kehidupan ini ada baiknya, ya, ada baiknya kalau kita itu ya dikelilingi oleh orang-orang yang tidak sepaham dan tidak setuju dengan kita gitu. Dengan cara seperti itu kita beradaptasi, menyesuaikan diri kita dengan orang-orang yang tidak sepaham tadi. Di situ juga membantu kita untuk bertumbuh tuh. Ini akan sangat-sangat berbeda kalau kita hanya dikelilingin oleh orang-orang yang setuju sama kita, ya, dimana kita benar-benar berada di comfort zone. Atau juga justru nggak bagus juga kalau kita dikelilingin orang-orang yang memang selalu membenci kita tuh, yang membuat kita menjadi ya loser tadi, atau turunlah secara kualitas diri. Jadi menurut pendapat gua, ayo kamu harus bisa memakai kacamata yang benar untuk melihat masalah-masalah kamu. Bahkan gue bisa katakan teman-teman harus berani juga itu untuk yang namanya tetap berteman, tetap silaturahmi dengan orang-orang yang memang berusaha untuk mencelakakan teman-teman, ya. Kasih aja porsinya sedikit gitu loh, ya, minimal kamu sapa lah, ya, kamu sapa supaya apa? Dari orang-orang yang berusaha untuk mencelakakan kita ini, kita belajar arti ikhlas, ya. Kalau kita sudah berada di level ikhlas, ini kualitas tertinggi menurut pendapat gua, hubungan interaksi dengan orang tuh. Jadi berusahalah sekuat tenaga untuk fokus kepada diri kamu, yaitu adalah peningkatan ke kualitas diri kamu. Jadi kalau kita berbuat baik sama orang, fokusnya bukan untuk orang itu juga,
tapi lebih kepada diri kita tuh, kita dan kepada yang memberi rezeki kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita ya bisa ikhlas terhadap orang-orang yang memang tidak sepaham, bahkan yang berusaha untuk mencelakakan kita, rezeki kita dibukakan ke depannya. Nah, penting juga teman-teman mahasiswa sadari dan ingat, sering banget gue dapetin teman-teman mahasiswa ya, dimana di semester awal ini berantem nih si A dan si B. Ternyata setelah magang, on job training gitu ya, mereka dapat satu tempat yang sama. Ternyata mereka jauh lebih akrab ya, balik-balik dari magang, mereka kembali ke kampus, itu sudah seperti sohib banget, mereka dapat chemistry-nya. Jadi teman-teman, gue mau katakan dalam hidup ini kita harus bisa mengerti bahwa sederhanalah dalam membenci dan sederhanalah dalam mencintai ya. Jadi kita harus terus belajar bagaimana supaya bisa mengontrol diri kita, self management, terutama dalam hal emosi kita, emosional kita yang kita kontrol. Kita tak bisa berharap orang lain yang bisa mengatur emosi kita, dan sebenarnya kuncinya adalah diri kita sendiri itu. Nah, jadi itu aja mungkin sharingnya teman-teman. Jadi gue ngerasa bahwa apabila teman-teman yang kuliah sekarang sedang ada konflik dengan teman kelasnya, ayo jangan melihat bahwa dunia kamu sudah selesai, kiamat, bahwa kamu sudah tidak nyaman dan harus pindah kampus gitu ya. No. Sekali lagi, kalau kamu memang fokus kepada namanya kedewasaan diri, kamu harus menghadapi masalahnya. Ajak temannya berbicara, kalau nggak bisa dengan dosennya, atau cari cara lain ya. Kamu yang paling mengerti situasi kamu di sana seperti apa sekarang ini ya. Tapi yang paling pasti adalah ingat, tidak semua masalah mendatangkan hal negatif. Sering sekali kalau kita punya kacamata yang benar, kita akan bisa melihat sisi positifnya. Ini hampir sama aja teman-teman dengan kalau misalnya ada seorang nenek ya yang misalnya mau menyeberang, atau mungkin pada saat nenek lewat itu kita melihat tuh, wah akhirnya kita terdorong untuk ya menemani nenek itu menyeberang. Tapi ada banyak orang-orang yang melihat apa yang kita lakukan terhadap nenek tersebut. Kalau kacamata orang itu baik atau istilahnya terang, dia akan melihat bahwa wow, positif, si David ternyata membantu nenek ya, baik sekali, dia terpuji gitu ya. Nah, tapi kalau ada teman-teman yang pakai kacamata hitam, artinya dia akan melihat sikap terpuji gua itu juga sebagai hal yang negatif. Dia akan mengatakan bahwa dasarnya si David, ada seorang nenek lewat, tahu aja dia di tempat umum tuh, ya udah dia cari muka tuh supaya orang juga ya mengetahui siapa dianya. Yang namanya membantu tuh mah ya nggak perlu dilihat orang juga bisa gitu loh. Jadi kalau kamu pakai kacamata hitam, apapun yang baik di depan kamu akan kelihatan hitam. Nah, kalau kamu sadar akan hal ini, ubah kacamatanya. Entah kamu pakai kacamata pink lah gitu ya, entah kamu pakai kacamata loreng lah. Intinya adalah sekali lagi cara kamu memandang, sudut pandang. Ya, tidak semua masalah mendatangkan masalah, namun sering sekali respon kita terhadap masalah yang sering menimbulkan masalah baru. Ya, gue masih ingat banget itu kata-kata mentor gue, Pak Jaya Setiabudi itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Oke, sekali lagi kita harus bertumbuh, dan masalah sering sekali membawa kita naik kelas dalam kualitas kehidupan kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa juga untuk tetap menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Subre. Thank you very big, and God bless you all. Ow!